Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali membahas tentang sebuah biografi dan kisah dari tokoh Islam, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berselamat kita semakin dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah biografi dan kisah singkat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dilahirkan di Subair, di salah satu ujung kota Tarim di Provinsi Hadramaut Zaman, pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Beliau dibesarkan di kota Tarim, dan di saat beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar, sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Meskipun kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan mengisi masa kecilnya dengan berbagai macam ibadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mulai dari sejak usia dini, hidupnya sangat berkah dan berguna. Ayah beliau, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di kota Syi'ib untuk meminta doa. Lalu Al-Habib Ahmad menjawab, Auladuka auladuna fihim al-barokah. Artinya, putra-putramu termasuk juga putra-putra kami. Pada mereka terdapat berkah. Selanjutnya, Al-Habib Alwi Al-Haddad berkata, "Aku tidak mengerti arti ucapan Al-Habib Ahmad itu sampai setelah lahirnya putraku, Abdullah, dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-Habib Abdullah berkata, jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap harinya. Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Al-Habib Abdullah menuturkan sebagai berikut. Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah, sampai nenekku, seorang wanita solehah yang bernama Asy-Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Alawi, berkata, "Wahai anak, kasihinilah dirimu." Ia mengucapkan kalimat itu karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah. Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, ketika aku berkunjung ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih, maka ia bercerita kepada kami, sesungguhnya kami dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kelebihan dari kami. Yang sedemikian itu kami melihat hidup Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika ia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikannya bacaan surat yang mulia itu. Maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak masa kecilnya. Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore setelah melakukan sholat asar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Al-Habib Abdullah tidak berziarah pada hari Jumat dan Selasa seperti biasanya.
Ada kalanya beliau berziarah pada hari Sabtu dan hari lain-lainnya sebelum matahari naik. Di antara wirid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setiap harinya adalah La ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Tetapi di bulan Ramadan dibaca sebanyak 2000 kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan La ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali setelah sholat duhur. Al-Habib Abdullah berkata, kami biasa melakukan sholat al-awwabin sebanyak 20 rakaat. Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan seperti hari Senin dan hari Kamis, hari-hari putih Ayyamul Bid, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal, dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikannya berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-Habib Ahmad An-Naqli berkata, Al-Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad SAW dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga. Karena Nabi SAW memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Sekian biografi dan kisah singkat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad part pertama. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan ditunggu part keduanya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.